وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 80. Kita baca sampai ayat 82. Surah Al-Baqarah ayat 80, kita baca sampai ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Faulaika ashabun nar. الصالحات أولئك أصحاب الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب هم فيها خالدون. وقالوا dan mereka berkata, sana tidak akan menyentuh kami an-naru siksa neraka illa kecuali ayyaman ma'duda beberapa hari yang terbatas. Qul katakanlah ittakhadtum kalian telah menjadikan indallahi di sisi Allah ahdan perjanjian falan yukhlifa maka tidak mungkin menyelisihi Allahu Allah ahdahu janjinya. Am taquluna atau kalian mengatakan ala Allahi atas nama Allah ma apa-apa la ta'lamuna kalian tidak mengetahuinya. Bala benar man barang siapa kasaba berbuat sayyi'atan keburukan wa ahatat bihi dan menyelimutinya khati'atuhu kesalahannya faulaika maka mereka itu ashabun nari penghuni neraka hum fiha mereka di dalamnya khalidun
kekal. Walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilus salihati dan beramal saleh, ulaika mereka itu ashabul jannah penghuni surga, hum fiha mereka di dalamnya khaliduna kekal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa orang Yahudi itu gampang bermaksiat atau mengingkari para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka? Kenapa orang Yahudi gampang untuk menyelisihi kitab sucinya, padahal mereka sudah mendapatkan pertolongan yang luar biasa, dibebaskan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Allah dengan menyeberangi Laut Merah, diselamatkan oleh Allah di tengah-tengah padang pasir selama 40 tahun. Mereka kepanasan dikirim awan, mereka kehausan dan kelaparan dikirim al-manna was salwa. Tapi baru ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari, padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun diselamatkan oleh Allah. Dari sejak di negeri Mesir, kemudian melewati Laut Merah, kemudian di Padang Teh, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari untuk menerima wahyu kitab Taurat. Baru ditinggal 40 hari Nabi Musa turun, mereka sudah minta izin untuk membuat patung anak sapi untuk mereka sembah. Jadi dari awalnya dia taat bertauhid kepada Allah, tiba-tiba langsung frontal berubah sama sekali, lalu mengusulkan untuk menyembah kepada berhala. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 80 ini baru terungkap apa pasalnya. Waqalu, orang-orang Yahudi itu mengatakan, lan tamassanan nar, kalaupun kami masuk ke neraka paling banter hanya sebentar saja. Lan tamassanan nar, neraka tidak akan menyentuh badan kami illa ayyamam ma'dudah, kecuali beberapa hari yang sebentar saja. Mereka mengatakan arba'ina yauman, paling banter hanya 40 hari saja, bukan tahun, 40 hari. Jadi bagi mereka bermaksiat di muka bumi, makan yang haram, genosida kepada penduduk Gaza, itu bagi mereka kecil. Kalaupun mereka keliru, besok masuk neraka paling banter hanya 40 hari saja. Padahal kehidupan neraka itu begitu panjang, berjuta-juta tahun. Nah, dari perjalanan kehidupan neraka yang berjuta-juta tahun itu, kalaupun orang Yahudi mereka dimasukkan ke neraka jahanam, paling banter mereka menjalani hanya 40 hari saja. Nah, ternyata pemahaman mereka kepada ajaran agama mereka yang mereka bengkokkan dari ajaran aslinya, itu memberi motivasi kepada mereka untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah, karena mereka meyakini walaupun saya berbuat salah, toh besok masuk nerakanya hanya 40 hari. Jadi kalau ditimbang-timbang dengan kenikmatan dia bermaksiat, itu ya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya masuk nerakanya 40 hari saja. Mereka mengatakan arba'ina lailan, hanya 40 malam saja. Jadi sama saja dengan arba'ina yauman atau arba'ina lailatan, 40 hari atau 40 malam saja. Nah, ini logika begini ini kan berbahaya. Lah, ternyata Bapak Ibu sekalian, pikiran ini juga dipakai zaman sekarang. Dia berhitung, kalau saya korupsi 1 sekian triliun, kira-kira besok saya dihukum berapa tahun? Berapa tahun kira-kira, Pak? 5 tahun? Kalau saya korupsi 100 miliar, paling banter saya dihukum berapa tahun? Toh nanti ada potongan,
Kalau dia dihukum 6 tahun, mungkin nanti dijalaninya hanya berapa tahun? 4 tahun saja, mungkin bisa kurang. Tapi dia sudah punya tabungan yang disembunyikan di mana, yang itu bisa memberikan kompensasi ekonomi yang begitu besar. Nah, sehingga ketika sistem hukum kita tidak berimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, orang gampang mempermainkan hukum. Orang tidak takut gitu loh Pak. Karena ini berulang kan ini berulang. Hari ini bupati ditangkap, hari ini gubernur ditangkap. Apa yang membuat jerah kepada bupati dan gubernur yang lainnya? Kan faktanya tidak. Karena kemudian setelah itu ada lagi yang ditangkap. Jadi rupanya sistem hukum ini tidak membuat jerah. Karena kalau dia dapat sekian miliar, dia dapat sekian triliun, nanti menjalani hukum paling sekian tahun, itu pun nanti dipotong dengan. Sehingga persoalannya sekarang mencari orang yang jujur itu menjadi sangat berat. Persoalannya hari ini, siapa yang naas ketangkap dan siapa yang selamat. Mungkin kalau diteropong dengan kalau KPK itu semuanya jadi malaikat yang tidak tidur dan tidak ngantuk, dia bisa melihat tembus pandang melewati tembok-tembok dan lain sebagainya. Kira-kira berapa orang yang ditangkap, Pak? Kira-kira berapa orang yang ditangkap? Kalau semua petugas yang mengurus urusan begitu itu ilmunya seperti ilmunya para malaikat, kan bisa ditangkap semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ternyata benih-benih cara berpikir begini ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menilai tentang neraka, bahwa kalaupun mereka bermaksiat, memakan harta yang haram, kalau dia menganiaya orang, dia menzalimi orang, dia bermaksiat melanggar ajaran agama, kalaupun mereka masuk ke neraka jahanam, paling banter hanya 40 hari saja. Setelah 40 hari mereka sudah keluar. Tapi mereka selama hidupnya bisa menikmati banyak kenikmatan dari setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Sistem ekonominya sistem ekonomi ribawi. Dia menzalimi orang-orang miskin, dicekik mereka. Mereka menghalalkan segala cara untuk menguasai suatu wilayah, walaupun mereka harus merusak lingkungan dalam rangka untuk mendapatkan harta kekayaan. Dengan pemahaman teologis, kalaupun saya salah, kalaupun saya berbuat dolim, walaupun saya bermaksiat, toh besok masuk nerakanya hanya 40 hari saja. Qul attakhadtum indallahi ahda, maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul attakhadtum indallahi ahda. Kalau orang Yahudi itu betul-betul membaca kitab Tauratnya, kemudian betul-betul membaca kitab Injilnya, dan kaum muslimin betul-betul membaca Al-Qur'annya, maka sungguh-sungguh orang Yahudi itu sudah punya perjanjian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, falan yukhlifallahu ahda, dan Allah tidak akan mengikuti keinginan mereka, tetapi Allah akan mengikuti ketetapan Allah sendiri. Karena Allah yang punya ketetapan, Allah yang punya kehendak. Allah tidak bisa didikte atau diperintah-perintah oleh siapapun. Kalau orang Yahudi mengatakan besok saya masuk neraka hanya 40 hari saja, apakah terus itu yang diikuti? Tidak, Pak. Sehingga orang beriman, kalau dia tidak melanggar bukan karena takut dihukum, tapi karena kalau dia itu tidak melakukan pelanggaran, karena itu bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dihukum, tapi semata-mata karena kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa perjanjian Allah dengan manusia? Nanti akan dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 81 dan ayat 82. Maka dikatakan, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun.
itu artinya wahai kalian orang-orang Yahudi telah mengatakan sesuatu tentang Allah, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang membaca Al-Quran, dia harus memahami Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, baru nanti dimasuki ilmu-ilmu yang lain. Jadi orang baca Al-Quran pakai pendekatan ilmu mujarobat, kira-kira jadi apa? Mujarobat itu loh. Kira-kira jadi apa? Kalau baca Quran pakai ilmu mujarobat, kan nanti Quran menjadi ilmu perdukunan. Mungkin tidak Quran jadi ilmu perdukunan? Mungkin Pak. Oleh karena itu maka amtaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalau kalian membaca Al-Quran, pakailah ilmunya Al-Quran. Satu dimulai dari apa? Dari teks Al-Quran. Dibaca itu teks Al-Quran. Dan biarkan antar ayat itu menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, bahwa yang menuturkan naskah Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tidak boleh rock and roll menafsirkan Al-Quran. Orang tidak boleh bebas sebebas-bebasnya menafsirkan Al-Quran. Dia harus masuk di dalam kaedah-kaedah menafsirkan Al-Quranul Karim. Apakah tentang asbabun nuzulnya, apakah tentang nasikh wal mansukhnya, apakah tentang aksamul Qur'annya, apakah tentang jadalul Qur'annya, apakah tentang mukjizatnya, apakah tentang al-qawaidul ladzi ya'rufu bihal Qur'an, tentang kaedah-kaedah di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Lalu setelah itu barulah masuk pendekatan ilmu pengetahuan, namanya pendekatan burhani. Ilmu pengetahuannya masuk, itu burhani. Tapi tidak bisa ilmu pengetahuan masuk melompati teksnya. Nanti berbahaya. Dia harus belajar dari naskah ini dulu, namanya pendekatan bayani. Setelah sudah difahami teksnya itu, ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, ditafsirkan dengan as-sunnah. Setelah itu barulah masuk pendekatan yang kedua, namanya pendekatan burhani. Di situ ilmu pengetahuan bekerja. Lalu tidak berhenti di ilmu pengetahuan, masuklah yang ketiga, namanya irfani, rasa. Jadi memahami Al-Quran itu tidak hanya berpusat pada otak, tetapi juga harus menghadirkan apa? Rasa. Sehingga orang semakin dalam pemahamannya kepada Al-Quran, dia semakin lembut, hidupnya semakin tenang, hidupnya semakin teratur, karena dia memahami Al-Quran pakai teks Al-Quran, tapi dia pakai ilmu pengetahuan, tapi juga pakai nopo rasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janjinya Allah dengan Bani Israel atau orang Yahudi itu, yang berarti juga adalah janji untuk kita semuanya? Bala, yang benar itu, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi. Siapa orang yang melakukan perbuatan jahat, siapa yang melakukan perbuatan ingkar, maka diingatkan oleh Allah. Hukum keingkaran itu apa? Wa ahatat bihi. Ahatat itu artinya menyelimuti. Misalnya begini, kita teteskan satu tinta hitam di atas tisu. Nah, satu tetesan hitam itu, klek, setelah itu apa yang terjadi? Tetesan itu menyebar. Benar apa enggak? Dia menyebar sampai tetesan itu kering, baru dia nanti berhenti. Tetapi kasabas sayyi'atan itu tidak akan pernah menjadi kering sepanjang perbuatan ingkar itu masih tetap dijalankan. Dan karakteristik dari setiap perbuatan jahat atau perbuatan buruk itu bagaikan tinta yang jatuh di atas tisu yang lebih cepat, sepanjang tintanya masih, dia akan menyebar kemana-mana. Itulah namanya nopo kasabas sayyi'atan. Jadi kalau orang berbuat satu kejahatan, kalau kejahatan ini tetap dijalankan, pasti dia akan melebar. Bisa dipahami ya? Dia pasti akan melebar kemana-mana kalau nggak segera dihentikan. Itulah namanya wa ahatat bihi. Iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Takutlah kalian pada perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu nanti akan menyebar.
dia nanti akan menyebar. Dia nanti akan menyebar. Fa innahunna mujtama'na 'ala rajuli hatta yuhlikun. Maka kalau perbuatan dosa itu sudah menyebar, dia tidak akan pernah berhenti kecuali yang melakukan itu hancur. Hancur itu ya apa hancur itu? Hancur itu ya mati, atau memang wes semuanya hancur, keluarganya hancur, badannya menjadi rusak dan lain sebagainya. Jadi kejahatan itu tidak akan berhenti. Begitulah Al-Quran memberikan sifat kepada setiap perbuatan dosa. Satu perbuatan dosa, kalau dia tetap dijalankan, maka dia akan ahatobihi, dia akan mempengaruhi yang lain-lainnya, dan dia tidak akan berhenti kecuali sudah menghasilkan korban. Kalau sudah muncul kehancuran, barulah mungkin dia mau menyadari dan dia menarik diri. Iya, kalau kehancuran itu masih memberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau tidak, berarti inna lillahi. Korun misalnya, korun dia akan berbuat ingkar kepada. Jadi awalnya dia itu bakhil, dia menyayangi harta luar biasa hebat, sehingga dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan lalu apa akibatnya? Dari saking sayangnya kepada harta dia menghalalkan untuk menghardi, menghina orang miskin, mendolimi orang miskin. Padahal awalnya dia orangnya cinta pada harta. Dari cinta itu akhirnya dia menganiaya orang miskin. Dari cinta itu akhirnya dia omongannya menjadi kasar, dari saking cintanya kepada harta itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjumpai di dalam rumah kita suami ibu-ibu melakukan satu maksiat, tolong jangan ditoleransi. Kalau dia ditoleransi satu perbuatan maksiat, ini nanti satu maksiat itu akan mengalir. Apakah baru mau dihentikan kalau yuhlikunna, kalau perbuatan maksiat itu menghancurkan tatanan. Sederhana saja, dia tidak sholat. Jadi kalau dia tidak sholat, kepekaan kepada Allah itu menjadi rendah. Padahal orang merasa diawasi, baik itu dilihat atau tidak dilihat, karena dia meyakini ada Gusti Allah. Tapi kalau dia dengan sholat saja dia tidak mau mengerjakan, itu artinya dia tidak punya kepekaan bahwa dia diawasi oleh zat yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sehingga orang yang seperti itu kalau dibiarkan, di dalam dirinya tidak ditumbuhkan bahwa di situ ada pengawasan Allah, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, maka dia nanti gampang berbuat maksiat di belakang istrinya. Orang kok istriku orang gampang dia maksiat, karena dia tidak dididik oleh pelajaran tentang sholat, di mana sholat mengajarkan setiap orang, di situ ada muraqabatullah, di situ ada pengawasan Allah. Maka orang yang sholat, mau dilihat tidak dilihat, dia tetap berbuat baik, karena dia merasa dilihat oleh Allah. Bukan orang yang sholat itu kalau dilihat oleh atasannya rajin bekerja, kalau nggak ada atasannya dia terus menjadi bermalas-malasan. Tidak. Seharusnya orang yang sholat mau dilihat oleh atasan, tidak dilihat oleh atasan, dia tetap rajin bekerja. Loh, kenapa? Karena ayatnya mengatakan i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, beraktivitaslah kamu, karena yang melihat kerjaanmu, aktivitasmu itu adalah Gusti Allah. Maka Allah yang jadi pengawas utama. Nah, orang yang sholat seharusnya punya kesadaran bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bapak-bapak punya istri tidak sholat, ingatkan untuk sholat. Karena kalau dia tidak dididik dengan akhlaknya orang sholat, na'udzubillahi min dzalik, giliran nanti suaminya keluar kota, dia seakan-akan bebas. Seakan-akan bebas. Sehingga dia gampang saja melakukan perbuatan maksiat. Apa sebabnya? Suaminya nggak ada di rumah. Ibu-ibu pernah tidak berpikiran kalau suami nggak ada di rumah berarti ada kebebasan? Berarti senang.
dan lain sebagainya. Nah, hati-hati itu. Oleh karena itu jangan pernah biarkan walaupun maksiat itu hanya sedikit saja, karena sifat dari perbuatan maksiat dia selalu dia selalu menyebar. Kalau suami kita tidak sholat, ditunggu tuh besok anaknya juga niru-niru tidak sholat. Ditunggu tuh besok nanti siapa lagi tidak ikut sholat. Dia ahafat itu. Dia akan mempengaruhi semuanya. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikumandangkan azan, ada anak di pojok jalan gitar-gitaran, kira-kira diingatkan apa tidak? Kalau nggak diingatkan, dia satu orang gitar-gitaran, mungkin seminggu kemudian sudah ada temannya 2 orang, mungkin seminggu lagi sudah ada 3 orang, sampai nanti menjadi besar. Kalau sudah besar, yuhlikunna, sudah susah kita bubarkan. Dia sudah punya power karena jumlahnya banyak. Loh, kenapa ketika dulu dikumandangkan azan dia gitar-gitar sendirian itu tidak diingatkan? Semampang masih kekuatannya hanya 1 orang. Sekarang sudah tidak. Dia sudah punya base camp, sudah punya bendera, ya toh? Sudah punya bendera, sudah punya seragam, udah gitar-gitaran di situ sambil minum minuman keras. Jumlahnya sudah 75 orang. Kira-kira membubarkannya sulit apa tidak? Sulit, Pak. Karena dulu ketika masih kecil kita tidak menyadari apa yang Allah sampaikan ini, bahwa setiap satu perbuatan maksiat kecil dia akan menjadi lebih besar. Maka iyakum, hindarkan, dihilangkan sebelum dia jadi besar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ashabun nar, maka orang-orang yang seperti itulah yang oleh Allah akan dimasukkan ke neraka jahanam, hum fiha khalidun. Nah ini loh. Kan orang Yahudi mah lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami masuk ke neraka, paling banter hanya 40 hari saja, sebentar saja. Wes ra apa-apa, aku maksiat sekarang ra apa-apa. Aku sekarang mendolimi orang tidak apa-apa. Toh besok saya masuk neraka paling banter. Maka itu dibantah oleh Allah. Tidak. Orang yang berbuat maksiat kemudian dia terus-menerus melakukan kemaksiatannya, faulaika ashabun nar, mereka itu akan dimasukkan ke neraka jahanam, hum fiha, mereka kekal di neraka itu. Enggak mau cuma arba'una lailatan atau arba'una yauman, tidak hanya 40 hari atau 40 malam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara beberapa tafsir yang mengatakan tentang ayat ini, siapa yang disebut dengan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar, ada yang mengatakan bahwa amalun mithli a'malikum wa kufrun bimithli ma kafartum bihi hatta yuhbitu bihi kufru fama lahu min hasanatin. Jadi yang disebut dengan wa ahatat bihi khati'atuhu, perbuatan jahatnya itu menyelimuti keseluruhan amalnya sehingga tampak semuanya menjadi hitam. Itu satu, karena dia suka meniru kejahatan orang lain. Itu satu, suka meniru. Ada orang berbuat jahat dia ngikut tuh, atau dia yang berbuat jahat dia diikuti. Nah itu namanya ahatat bihi. Kalau sampai perbuatan maksiat itu memberi pengaruh maksiat pada orang lain atau dia diikuti oleh orang lain, maka itu ciri-ciri orang itu nanti dimasukkan ke neraka dan dia kekal di dalam neraka. Maka hati-hati kalau kerja di perkantoran, pegawai baru ngikut yang lama, fotokopi 50.000, nolnya ditambah 1, jadi berapa? Loh, kalau nol itu kan nothing, tidak ada artinya tuh nol itu. Apa artinya nol? Kan tidak ada kan? Tapi kalau nol ditambah ke angka 50.000 jadi berapa? 500.000. Kalau 500.000 ditambah nolnya 1 jadi berapa?
Berarti kelebihannya berapa? Nih, kalau kwitansinya ada 10 berapa nih? Misalnya begini, kasih tugas oleh kantor, jaga di tempat itu berapa 12 jam, sampai ke tempat itu foto-foto saja, langsung dikirim fotonya, dia pulang. Nah, kira-kira untuk foto-foto butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Ada 1 jam? Nggak nyampe? 30 menit? 30 menit nyampe? Oh, nyampe lah, karena beberapa pose. Padahal dia bekerja di tempat itu harusnya misalnya 6 jam. Berarti yang sudah mengandung unsur yang haram berapa? Lainnya kan? Kan bisa dihitung tuh itu, Pak. Yang ahli ilmu eksak itu pasti bisa menghitung. Guru itu sehari kerjanya berapa? Berapa jam? Kalau pakai jam? Kan dari ya 7 jam lah kira-kira begitu kan? 7 jam masuk seminggu berapa hari? 5 hari. Berarti seminggu berapa jam? Berarti 7 kali 5 kan? Berapa itu? Hah? 35 kali 4 pekan berapa? 150. Nah, 140. Guru itu gajinya 10 juta. Berarti per jamnya berapa? 10 juta bagi 140. Kan sederhana atau bisa ngitungnya? Berarti berapa per jam? Berapa per jam? Berapa, Pak? Ini kalkulator halal ini. Berarti berapa? 140 kan guru itu nerima gaji, tunjangan, sertifikasi, bla bla, taruhlah 10 juta. Berarti kan 10 juta dibagi 140, ketemunya per jam berapa? 71. Hah? 71.000. Hah? 71.000 per jam. Nah, sekarang dilihat faktanya. Kira-kira tiap hari betul dia kerja 7 jam. Dari 7 jam dia bekerja, mungkinkah dia ambil 2 jam untuk ngobrol yang tidak punya kaitan dengan pekerjaan? Atau dia baru masuk jam 7, jam 8 sudah langsung berangkat untuk sarapan, tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Sarapan, makan-makan sambil merokok bisa 1,5 jam. Lah kalau setiap hari dia ambil 1 jam tidak untuk urusan pekerjaan, berarti 70 sekian kali sekian kali sekian. Nah, itulah setidak-tidaknya rezeki syubhat. Saya tidak bilang haram, Leo. Rezeki syubhat. Itu kalau orang ingin menghitung. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka orang yang mempengaruhi orang lain di dalam kejahatan atau kita diikuti oleh orang di dalam kejahatan, itu yang disebut dengan ahafat. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang biqalbihi, yang hatinya itu penuh dengan niat tidak baik. Walaupun perkataannya baik, perbuatannya baik, tetapi hatinya tidak baik, itu yang disebut dengan ahafat. Dia orang jahat, Pak, tapi hatinya, di dalam hatinya, penampakannya seakan-akan dia orang baik, cara berbicaranya baik, seragamnya juga baik, terhormat, tetapi hatinya tidak baik. Nah, saya tidak usah kasih contoh ya, tidak enak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, al-mujibah al-qabirah wa kullu hadhil aqwal mutaqaribah. Maka semua makna-makna ini sesungguhnya, yang ketiga adalah alladzi yamutu ala khotoyahu min qabli ayyatuba, adalah orang yang meninggal dunia tetapi dia belum sempat bermaksiat atas perbuatan dosanya ketika dia hidup di dunia. Termasuk kategori ini, termasuk ahad bi. Dia besok dimasukkan ke neraka, dia kekal di dalamnya. Maka orang beriman diperintahkan oleh Rasulullah untuk setiap hari itu bertaubat kepada Allah dengan bacaan apa? Astaghfirullahaladzim. Berapa? Antara 70 sampai 100. Kita istighfar, minta ampun.
Loh kenapa? Karena kita tidak mengerti. Tiba-tiba malaikat mau datang, kita berbuat dosa di masa yang lalu, belum sempat kita bertaubat. Mudah-mudahan bacaan istighfar itu menjadi taubat bagi kita dari segala perbuatan dosa di masa yang lalu. Ketika sampai sakaratul maut, ternyata kita bersih. Karena kita sudah, kata para ulama sufi namanya at-taubatu ala taubati, bertaubat di atas taubat. Jangan menunggu berbuat salah baru bertaubat, tetapi bahkan sebelum berbuat salah kita sudah bertaubat. Maka Rasulullah membiasakan beristighfar antara 70 sampai 100 atau satu putaran tasbih. Satu putaran tasbih ditambah 39 plus 1 itu 100. Sehingga fungsi istighfar itu luar biasa hebat. Bukan hanya sekedar untuk bertaubat. Karena di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu bahkan Allah menandaskan wa yumditkum bi amwalin. Kalau kamu bekerja cari rezeki, rezekinya dimudahkan oleh Allah, ditambah oleh Allah. Berapa mau minta rezeki? Wa banina, dimudahkan punya anak, punya cucu, punya cicit, punya tangga. Dibuat banyak itu nanti cucu cicit tangganya. Orang tuanya punya anaknya 2, tak taunya cucunya 10. Loh kenapa? Karena didoakan itu istighfar tadi. Wa yaj'al lakum jannatin, maka dibuat rumah kita ini menjadi surga. Kemudian perkebunan kita diberikan kesuburan. Kemudian yang keempat apa? Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan sumber-sumber mata air yang jernih. Itu manfaat orang beristighfar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dipersepsi oleh orang-orang Yahudi sudah dibantah oleh Allah, bahwa setiap perbuatan maksiat mereka, satu maksiat yang terus-menerus dilakukan sehingga mengakibatkan lingkungannya jadi bermaksiat, atau dia diikuti oleh kemaksiatan, atau dia meniru maksiat orang lain. Kemudian yang kedua, hatinya penuh dengan sifat yang busuk, yang tidak baik. Walaupun lisannya baik, perbuatannya baik, tapi hatinya tidak baik. Selalu punya modus-modus yang jahat di dalam hatinya, modus-modus jahat. Kelihatannya dia disiplin, kelihatannya dia mengatur, kelihatannya dia menguji. Ternyata di balik ujian yang ketat itu ternyata ada kepentingan. Orang nggak lulus-lulus, hebat ini pengujinya ketat. Tibanya di belakang, Pak, gimana resepnya biar saya lulus? Silakan masuk ke pintu sana. Di balik itu ada teman saya yang bisa bantu. Oh, rupanya diketatkan ujian itu karena itu modus loh, Pak. Itu modus di sini tuh. Dibuat tak lulus-lulus ini. Oh, rupanya harus ada trik khusus katanya, kan kira-kira. Ada orang mau buat usaha, dia mengajukan perizinan. Menurut peraturan 7 kali 24 jam izin sudah keluar. Ini sudah 1 bulan tidak keluar-keluar. Bingung dia, ini gimana caranya? Semua syarat sudah ada. Saya datang, ini katanya Pak Kepala Dinas lagi keluar kota. Besoknya datang Pak Kepala Dinas lagi rapat. Besoknya datang lagi Pak Kepala Dinas lagi apa? Macam-macam aja urusan. Kok bisa ya sampai berbulan-bulan ini tidak selesai? Lalu datanglah dia konsultasi kepada ahlinya. Kepada siapa? Ahlinya. Ketika dia mau bertanya, oh Bapak keliru, gini caranya. Oh, kasih tahu cara. Oh, rupanya ketemu dulu di musola. Ketemu di musola, selesai Bapak, monggo langsung ke kantor, udah ditanda tangan, udah di stempel, malah diundang. Tapi sudah pakai triknya tadi tuh. Apa kira-kira triknya? Apa triknya kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Itu. Tahu sama tahu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir, karena dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat dosa dan dia belum bertaubat. Na'udzubillahi min na'udzubillah. Walladzina amanu, sebaliknya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu menjadi ahli surga, hum fiha khalidun, mereka di dalam surga itu kekal. Hatinya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, hatinya jujur, lisannya jujur, tangannya jujur, kakinya jujur, maka mereka itulah yang disebut dengan ulaika ashabul jannah, tempatnya adalah
surganya Allah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan karunia kejujuran. Amin. Hatinya baik, lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik. Kalau dia pengen punya banyak harta, maka dia berpikir gimana caranya berbisnis secara halal, bagaimana caranya berbicara yang santun, sehingga rezeki itu gampang masuk ke dalam pundi-pundi harta kita. Tapi tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara memanipulasi laporan, tidak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena itu bisa menyebabkan ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, kami persilakan. Barakallahu fikum. Monggo. Makanya Pak, Yeah. tentang istighfar Pak ya. Yeah. Kalau Rasulullah itu mengajarkan istighfar, astagfirullah, tauhidnya uluhiyah. Tapi kalau di Al-Quran rububiyah Pak. Robbi firli, kata-kata Robbi Robbani. Apa Yeah. itu masalah? Enggak ada masalah, Je. Ayo. Jadi Rabbil firli, kemudian tidak ada masalah. Antara rububiyah dan uluhiyah itu kan sesungguhnya adalah pemilahan para ulama tentang tauhid. Tapi tauhid itu sendiri baik di dalam Quran maupun Sunnah itu sesungguhnya hanya tunggal saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi kemudian oleh para ulama dicoba untuk diberikan rumusan sehingga menjadi yang pertama namanya rububiyah. Kalau rububiyah berarti tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menyehatkan kecuali Allah. Itu semuanya rububiyah. Yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit bumi, itu semuanya rububiyah. Maka Rabbil firli, ya Tuhan kami yang Rabbun, ampunilah saya. Apa maknanya? Karena bisa jadi kita berbuat jahat kepada semua bentuk rububiyahnya Allah. Contoh, wis ngerti kena asam urat makan emping, makan sate nyorebi. Lah itu kan dia berbuat jahat kepada Allah sebagai Rabb. Sudah dikirimkan isyarat bahwa tubuhnya asam uratnya tinggi kok masih makan sate nyorebi. Itu namanya dzalimun li nafsi. Maka dia mengungkapnya apa? Rabbil firli. Misalnya dia mencari rezeki dengan cara menipu, padahal tidak ada rezeki kecuali dari Allah, tapi dia menipu. Rabbil firli. Bisa dipahami ya? Nah, tetapi di dalam konsep tauhid tidak hanya rububiyah, tapi juga uluhiyah. Karena orang sholat. Nah, orang sholat kepada Allah itu namanya uluhiyah. Maka di dalam sholat juga ada istighfar. Banyak sekali kan istighfarnya di dalam sholat itu. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Robbi firli. Robbi firli. Iya, tidak ada masalah. Dengan Rabbi firli nggak ada masalah. Astaghfirullah juga nggak ada masalah. Bisa dipahami ya? Dua-duanya semuanya bisa dipakai. Nah, ini Pak, Rasulullah mengajarkan uluhiyah, tapi beliau sendiri ketika itu di surat Furqan ayat 30, wa qala Rasul ya Rabbi. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Pakai Rabbi, bukan pakai Allahumma. Tidak masalah. Karena Nabi menggunakan dua-duanya. Ada kalanya menggunakan Rabbana atina fid dunya, ada juga ada tambahan Allahumma Rabbana. Pakai dua, itu Bisa. malah apa ya? Nabi Isa. Nah, ketika orang melihat Hajar Aswad dari kejauhan, Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya Allahumma Rabbana atina fid dunya, kan beda. Dua. Allahumma dan Rabbana. Maka itu sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan, karena tauhid itu sesungguhnya ya dia Rabbun, ya dia ilahun. Itu satu kesatuan. Sehingga ada kalanya Rabbana atina fid dunya,
Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa minhum may yaqulu Rabbana atina. Tapi hadis Nabi mengatakan Allahumma Rabbana atina. Sehingga tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan itu dua tauhid karena ilmunya para ulama. Tapi kan Nabi mengatakan tauhid itu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ilahukum ilahu wahid. Rabbuna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tidak ada masalah. Karena Allah sesungguhnya antara Rabbun, antara ilahun, antara asma wa sifat itu menjadi satu kesatuan. Tetapi di dalam pengembangan ilmu agama, kemudian tauhid itu dipilah menjadi satu, namanya uluhiyah, yang kedua ada rububiyah dari asma wa sifat. Nanti ketemu orang NU lebih banyak lagi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Itu di NU dinyanyikan tuh. Ya, 20 sifat. Lah di Saudi tidak ketemu begitu itu. Tidak ketemu. Saudi cukup mengatakan apa? Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Tapi kalau itu diurai nanti ketemunya satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga bagi saya Rabbighfirli, astaghfirullahal adzim, Rabbana atau Allahumma Rabbana itu dua-duanya boleh. Dijadikan satu boleh, dipisah juga boleh. Kira-kira seperti itu ini. Kalau Rabbun tapi konteksnya itu adalah semua yang memfasilitasi. Ya Hayyu ya Qayyum itu Rabbun apa ilahun? Ya Hayyu ya Qayyum itu Rabbun. Kita yang mendefinisikan itu Rabbun. Jadi boleh dua-duanya. Kalau Rabbighfirli dan seterusnya, berarti kita beristighfar kepada Allah sebagai zat yang mengadakan seluruh alam semesta. Bisa dipahami ya? Nah, sebagai konsekuensinya berarti kita juga wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu kan uluhiyah dan rububiyah jadi satu. Bisa dipahami ya? Sehingga monggo baca doa misalnya Rabbana boleh, Allahumma Rabbana boleh, Allahumma ghfirli wali walidayya. Itu Rabbana ghfirli wali walidayya atau Allahumma ghfirli. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi Allahumma itu yang bentuk panggilan kasih sayang kita, penghormatan kita, tauqirun ilallah. Rabbana juga sama, itu bentuk pengakuan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh yang tidak berdoa. Maksudnya gini, Pak. Nilai sama nilainya. Ya, sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi antara uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu sama. Ar-Rahman, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Qudusu itu sama. Jadi bisa dipahami. Itu semuanya sama. Sehingga kalau berdoa kepada Allah akan lebih utama kalau kita panggil dengan asma wa sifat dulu. Misalnya kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, dipanggil dulu zat yang memberi rezeki, gitu aja. Tapi dilakukannya setelah sholat lebih utama. Nah, sholat itu uluhiyah, tapi di dalam sholat itu ada banyak bacaan rububiyah. Bisa dipahami ya? Sehingga itu satu kesatuan yang nilainya semuanya sama-sama bernilai tauhid. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nggak keliru ya. Tapi insya Allah sepanjang yang kami pahami di dalam Quran dan Sunnah, mau dengan menggunakan Rabbana, mau menggunakan Allahumma, atau kita memanggil dulu Ya Hayyu Ya Qayyum dan seterusnya, itu semuanya punya nilai yang sama dan semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.